Pemerintahan yang lama abai, bahkan kemudian ini yang harus diperiksa lagi. Menteri Perhubungan yang sebelum-sebelumnya ini siapa? Kemudian mengapa ada izin? Mengapa bea cukai tidak? Secara administratif, iya betul. Mungkin ada bea cukai di atas kertas, ada imigrasi, ada pengawasan bandara. Tapi apakah seorang Menteri Pertahanan itu bicara tanpa data? Saya kira karena latihan di bandara, mereka udah lihat juga. Saya kira itu yang perspektif yang saya bisa lihat dari Mas, latihan itu. Dalam analisis sistem pertahanan negara, seberapa mengkhawatirkan keberadaan bandara misterius seperti di IMIP Morowali? Ya pertama, yang jelas kalau bicara penjajahan terhadap Indonesia dulu, artinya yang diincar kita dari negara kita adalah sumber daya alam. Kalau terjadi kontroversi terus bahwa ini begini saling maksudnya saling mencari kebenaran masing-masing. Seharusnya ini tuh harus segera tuh kumpul. Buat panja namanya Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5. Buat dong panja ini. Cari kebenarannya. Baru rekomendasikan kepada pemerintah. Aing ketahuan di mana salahnya begitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sebelum saya memulai podcast kali ini, izinkan saya secara pribadi dan mewakili narasumber serta Anak Bangsa Media seluruhnya, kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Nanti masalah bencana ini akan kami bahas pada kesempatan berikutnya. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas kembali terkait dengan polemik yang beberapa minggu terakhir ini mengemuka di ruang publik tentang keberadaan bandara yang bermasalah di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah. Ada banyak cerita yang agak sedikit simpang siur, diawali dengan pernyataan dari Menhan bahwa di bandara itu tidak ada otoritas negara, tidak ada airnav, tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, dan Menhan pada waktu itu mengatakan tidak boleh ada republik di dalam republik, yang mungkin dimaknai tidak boleh ada negara dalam negara. Keberadaan bandara yang tidak ada otoritas negara ini agak serius dan menjadi perbincangan publik. Namun akhirnya beberapa hari kemudian Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol Purnawirawan Suntana menjelaskan bahwa bandara itu terdaftar di Kementerian Perhubungan sebagai bandara khusus dan katanya ada beberapa pegawai Kemenhub yang ada di sana, tapi tetap tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa di dalam kawasan industri ada sebuah bandara yang keberadaannya tidak terdeteksi selama 6 tahun ini. Untuk itu saya akan membahas dengan dua narasumber yang berkompeten dalam hal ini. Yang pertama, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Beliau Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2015-2017. Beliau juga Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Dan yang berikutnya adalah Dr. Slamet Ginting, pengamat politik dan pengamat pertahanan dari Universitas Nasional Jakarta. Selamat datang Pak Agus. Selamat pagi. Ginting. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Sehat ya. Pak Agus, saya ke Pak Agus dulu nih. Ini masalah bandara. Ini tentang bandara di IMIP Morowali, Pak. Ini menimbulkan polemik, ada beberapa pendapat yang bisa dikatakan terdaftar tapi tidak ada otoritas negara. Nah, Pak Agus sebagai pernah di TNI Angkatan Udara dan sangat mengerti tentang posisi bandara dalam geostrategis pertahanan kita.
Bagaimana Bapak melihat tentang keberadaan bandara yang 6 tahun ini tidak ada otoritas negara di dalamnya? Udah, terima kasih Pak Rudi, Pak Ginting. Jadi kalau permasalahan ini saya lihatnya dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Ya. Kalau seorang Menteri Pertahanan aja mengatakan bahwa jangan ada negara di dalam negara atau ada republik dalam republik lah atau apa segala macam. Ini tidak hanya sangkut pautnya terhadap hanya bandara saja. Jadi secara keseluruhan kita lihat, karena banyaknya simpang siur ini, bahwa ini sudah ada izin dari Menteri Perhubungan misalnya, yang awalnya sebagai bandara internasional, ya khusus internasional, terus dirubah lagi jadi dihapus lagi katanya ya Oktober. Ini terjadi hanya simpang siur saja, kalau menurut saya ya. Yang kita lihat juga banyak pengamat atau menganalisa bahwa, loh kan kita juga banyak, ada bandara-bandara khusus, bandara ini katanya begitu kan? Yang di Kediri misalkan. Ya misalnya di Kediri atau yang ada juga di Pekanbaru atau apa misalnya ya. Tapi kita harusnya jangan lihat dari satu sisi itu saja. Kalau yang Kediri itu yang kontrol siapa? Misalnya selama ini yang kontrol siapa? Misalnya gudang garam kan memang warga negara Indonesia yang sudah lama di situ. Yang di Pekanbaru juga siapa? Nah yang di IMIP itu siapa sebetulnya? Yang kontrol? Apa memang warga Indonesia asli yang udah lama di situ? Yang memang udah ditugaskan oleh negara? Atau memang dari orang-orang yang dari investor saja? Nah kita lihat di situnya gitu loh. Berarti ini kan Menteri Perhubungan yang memberikan izin segala macam tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan masalah pertahanan ini. Ini berbicara kita masalah pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Pak Agus, keberadaan bandara yang seperti itu, yang bermasalah itu, tidak ada otoritas negara, seberapa besar itu akan mengganggu kedaulatan Indonesia ya? Ya jelas lah Pak, kalau orang bilang ini hanya charter atau segala macam, itu kan hanya pembicaraan charter. Sekarang kalau misalnya tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, terus tahu nggak charternya apa yang dibawa? Apa orang yang dibawa, atau barang apa yang dibawa, atau apa yang dibawa, kan nggak ada yang tahu berarti. Dan kita nggak tahu apa yang didatangkan juga. Nggak, apa yang didatangkan kita nggak tahu juga. Terus apa yang dibawa juga yang diberangkatkan kita nggak ada yang tahu. Kalau begitu kan begitu. Terus ini Menteri Perhubungan memberikan izin itu harusnya kita dipanggil tuh sama pemerintah itu. Pak, ini maksudnya kamu beri izin ini, kamu tahu nggak apa yang dibawa? Atau apa yang didatangkan? Pak Gus, bukan berarti saya ingin membela Menteri Perhubungan. Apakah berani seorang Menteri Perhubungan membuat izin tanpa izin Presiden? Kalau menurut saya ini, kalau melihat dari ini, Pak, begini Pak. Kalau suatu bandara itu memang mau dibuat suatu perizinan oleh Menteri Perhubungan, itu nggak bisa sembarangan hanya Menteri Perhubungan. Pasti. Ya, itu harus ada izin juga dari Menteri Pertahanan, Menteri yang hubungan hukum, dan semuanya pasti ada Pak. Tetapi ini seorang Menteri Pertahanan aja nggak tahu, berarti kan dia tanpa izin dong. Iya kan? Kalau izin kan dia tahu pasti dong, nggak kaget begitu loh. Nggak mengatakan sampai ini ada negara dalam negara kan begitu. Nah sekarang kita hanya melihat begini. Kalau terjadi kontroversi terus bahwa ini begini saling apa lah ya, apa maksudnya saling mencari kebenaran masing-masing. Seharusnya ini tuh harus segera tuh kumpul, buat panja namanya Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5. Buat dong panja ini, cari kebenarannya, baru rekomendasikan kepada pemerintah. Aing ketahuan di mana salahnya begitu. Kalau enggak Pak akan simpang siur terus rakyat ini. Pak Agus, ini kan sudah 6 tahun nih Pak ya. DPR juga tidak bersuara selama 6 tahun ini. Menurut Pak Agus, apakah ini kecolongan atau ada konspirasi untuk menutupi keberadaan bandara seperti ini? Pak, sekarang kemarin kalau bulan Agustus tahun lalu, tahun ini ya, Agustus yang ada demo terhadap DPR itu. Berarti kan rakyatnya DPR-nya seperti apa? Kalau DPR yang integritasnya bagus, nggak mungkin Pak rakyat demo pada DPR. Karena DPR itu anggotanya adalah perwakilan rakyat kan Pak gitu Pak. Kan rakyat yang memilih mereka supaya jadi perwakilan di sana.
Kalau memang mereka berintegritas dan betul-betul demi rakyat, nggak mungkin Pak sampai demo. Berarti ini kenapa sampai terjadi begini juga? Berarti betul dong rakyat nih. DPR ini apa gitu loh. Karena kan begitu, Pak. Iya. Saya beralih ke Pak Ginting. Iya. Mas, ini kemarin itu diawali dengan latihan gabungan TNI di Babel, ya, itu tambang-tambang ilegal, kemudian dipindahkan juga ke Morowali, gitu ya. Dan ada simulasi perebutan bandara oleh Kopasgat yang diadakan di Bandara IMIP itu. Nah, pesannya apa sebetulnya yang menurut dari analisis pertahanan Anda bahwa TNI melakukan hal di situ? Ya, pertama ini latihan bukan kebetulan, tapi sudah dirancang. Karena memang isu di Morowali itu memang sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Dan itu juga Presiden Prabowo pada saat dia kampanye Pilpres kan sebenarnya sudah bicara. Ada tambang, ada wilayah yang kedaulatannya dipertanyakan. Ini jawabannya sekarang setelah 1 tahun dalam pemerintahan. Bangka Belitung, Morowali itu kaya dengan sumber daya alam. Karena itu latihan di Morowali, latihan di Bangka Belitung itu menunjukkan bahwa negara hadir. Negara ingin mengatur, negara harus bersikap tegas. Ini tegas, bicara kedaulatan itu tidak ada istilahnya tawar-menawar, tidak ada. Jadi latihan ini yang menggabungkan 3 matra puluhan ribu. Ini sudah dirancang lama karena sudah dipantau. Pasti ada intelijen angkatan udara yang memberitahu. Pasti ada intelijen angkatan darat yang memberitahu. Pasti ada intelijen angkatan laut juga memberitahu. Cuma persoalannya dulu, ketika orang mengkritik kebijakan pemerintah, kan dianggap bagian dari kampret. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu. Ini belum move on atas kekalahan, selalu dibilang seperti itu. Jadi memang ini adalah sebuah nilai bagi kita, bahwa pemerintah memang harus hadir. Tidak ada republik di dalam republik, tidak ada negara di dalam negara, dan menunjukkan keseriusan tentara dalam menjaga kedaulatan. Jadi persoalannya adalah kita harus bisa mengendalikan wilayah mobilitas udara, bandara, wilayah udara kita, terutama di tempat-tempat yang dicurigai akan ada penyusupan orang, penyusupan barang, kemudian kegiatan intelijen asing di wilayah-wilayah itu. Dulu orang sudah melihat bahwa ini ada berapa banyak sih sesungguhnya warga negara asing, dalam hal ini Tiongkok, di perusahaan itu. Bagaimana mengontrolnya? Bagaimana laporan-laporannya? Ini nggak ada. Karena itu menurut saya kita harus mendukung langkah dari Menteri Pertahanan, dalam hal ini juga kekuatan Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau, yang ini sudah pasti dirumuskan. Latihan bersama harus dilakukan, tidak ada lagi tawar-menawar, dan kalau perlu latihan Korpasgat untuk mengambil alih bandara itu adalah kewenangan negara, dan itu perintah yang harus dijalankan sesuai dengan konstitusi kita. Jadi tidak bisa kemudian wilayah kedaulatan negara kita di wilayah tambang-tambang yang seperti dikemukakan. Latihan itu juga mengemukakan OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Artinya apa? Ada ancaman non-militer, terutama termasuk di bandara. Apa itu? Ya misalnya kegiatan-kegiatan orang asing, pengamanan bandara. Karena itu menurut saya betul-betul kehadiran negara ini menunjukkan bahwa kita serius. Ada yang keliru dari pemerintahan yang lama, tapi memang ini tidak secara eksplisit diungkapkan, tapi dengan Mas Rudi bilang tadi ada kekosongan 6 tahun ini, ya artinya memang pemerintahan yang lama abai, bahkan kemudian ini yang harus diperiksa lagi. Menteri Perhubungan yang sebelum-sebelumnya ini siapa? Kemudian mengapa ada izin? Mengapa bea cukai tidak? Secara administratif, iya betul. Mungkin ada bea cukai di atas kertas, ada imigrasi, ada pengawasan bandara.
Tapi apakah seorang Menteri Pertahanan itu bicara tanpa data? Saya kira karena latihan di bandara, mereka udah lihat juga. Saya kira itu yang perspektif yang saya bisa lihat dari latihan itu. Dalam analisis sistem pertahanan negara, Iya. seberapa mengkhawatirkan keberadaan bandara misterius seperti di IMIP Morowali ini? Ya pertama, yang jelas kalau bicara penjajahan terhadap Indonesia dulu, artinya yang diincar kita dari negara kita adalah sumber daya alam. Karena itu Morowali jelas wilayah yang menjadi sasaran, di mana ada tambang, ada nikel, termasuk Bangka Belitung. Makanya kemudian TNI sudah masuk juga ke wilayah pertambangan, ke wilayah perkebunan, ke wilayah sumber-sumber daya alam, karena ini nantinya akan mengungkap juga pajaknya kemana itu ya. Pajak sumber daya alam itu dari Morowali segala macam. Pak, ini saya potong. Ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri. Ada tercatat di Cina ekspor dari Indonesia nikel 5 juta ton. Tapi di kita tidak ada catatannya untuk ekspor. Padahal di Cina ada. Apakah kalau kita otak-atik gaduh, apakah mungkin itu bisa terjadi karena ada bandara yang tidak terdeteksi oleh otoritas negara, Mas? Oh, bisa terjadi juga, Pak Rudi. Bisa terjadi. Iya. Karena yang tadi disampaikan pembiaran selama 6 tahun segala macam kan. Masa ada negara Cina mengatakan menerima impor nikel dari Indonesia. Tapi Indonesia sendiri tidak ada berita ekspor nikel kepada Cina misalnya. Itu kan kita tidak, akhirnya apa, penyelesaian seperti apa kan nggak jelas juga sampai sekarang. Buktinya sekarang setelah pergerakan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Pertahanan, baru aja kemarin kan coba menangkap 2 kapal angkatan laut. Iya. Ayo, Morowali yang membawa nikel itu kan di Morowali. Baru bergerak kan. Tapi kalau yang sebelumnya mungkin apa yang disampaikan tadi Pak Ginting tadi kan disampaikan bahwa kalau ada yang kritik atau ada yang melawan ini, dibilang sinis, dibilang apa tadi, kampret. Dibilang tidak move on. Tidak move on kan gitu. Ada catatan yang saya terima, Pak. Ternyata masalah di Morowali itu bukan hanya otoritas negara tidak hadir di bandara, di pelabuhan pun sama. Betul. Selama ini. Makanya kemarin penegakan hukum yang dilakukan Angkatan Laut itu mengonfirmasi keadaan ini seperti ini. Pak Agus sangat menguasai tentang kedaulatan udara kita gitu. Sampai sejauh ini Pak, Indonesia ini secara udara berdaulat atau enggak, Pak? Begini, kan kita dibilang wilayah daratan kita 1/3, wilayah laut 2/3. Berarti artinya wilayah udara kita kan 3/3, Pak. Harusnya begitu. Nah, seberapa besar Pak kekuatan kita untuk mendeteksi, sehingga kok masalah di Morowali seperti itu kok bisa tidak terdeteksi oleh Angkatan Udara waktu itu, atau sengaja tidak dibunyikan di luar, Pak? Makanya itu, Pak, saya tuh beberapa kali lah dari dulu sebelum saya waktu jabat juga selalu mengatakan begitu, Pak. Katanya negara kita ini negara kepulauan terbesar, kan begitu, Pak. 1/3-nya daratan, 2/3-nya lautan, tapi lupa 3/3-nya itu udara. Sekarang segala sesuatu yang bisa mengetahui bahwa negara kita seperti apa itu kan pasti lewat udara. Makanya dulu kita kajukan harus punya radar interceptor, radar early warning, kan begitu. Radar itu untuk mengatasi itu semua kan, Pak. Terus yang kedua, Pak, apalagi masalah kedaulatan negara. Ini pernah terjadi, Pak. Saya waktu komandan aja, waktu Danlanut, bayangin pesawat dari Australia itu mau berangkat ke utara, Pak. Akhirnya saya intercept waktu itu. Intercept turun di Hasanuddin. Apa yang terjadi, Pak? Coba. Setelah saya cek izin flight clearance-nya, Pak. Apalagi kita kalau bicara security clearance-nya, Pak, itu nggak ada sama sekali. Flight clearance-nya ada. Yang ada dari mana? Dia izinnya ke Singapura. Coba. Dia izin ke FIR Singapura maupun FIR Malaysia. Tapi izin FIR Indonesia nggak ada, coba bayangin, Pak.
Terus saya tanya, ini udah berapa kali? Ternyata katanya udah bolak-balik, ini yang ketiga kali coba. Lolos ya. Dan paling berat lagi Pak, kita nih makanya sudah, kalau nggak salah tuh ada laporan juga saya dari Angkatan Udara sekarang bahwa mereka sudah berbicara katanya dengan Komisi 1 dan mereka menjelaskan bahwa kalau kita intercept menggunakan Sukhoi itu per jam jam operasinya Pak, 1 jam itu sekitar 600 jutaan lah Pak. Nah kalau misalnya intercept mungkin berapa jam kan satu pesawat Pak ya, satu pesawat, kalau berapa pesawat. Tetapi setelah diintercept, setelah mereka force down segala macam, akhirnya dari pemerintah mereka tuh dendanya nggak nyampe Pak, 100 juta juga Pak. Negara-negara yang melanggar itu Pak, bayangin Pak. Oke. Coba. Itu sampai sekarang sistemnya masih begitu. Nggak sebanding dengan cost. Nggak sebanding. Makanya saya baru dapat laporan juga, Angkatan Udara sudah sampaikan ke Komisi 1 DPR katanya. Mudah-mudahan ditindaklanjuti kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Apalagi sekarang Pak. Padahal kita itu sudah diakui sebagai negara kepulauan ya, secara hukum internasional melalui UNCLOS 82 kan Pak. Iya kan? Yang diratifikasi akhirnya tahun 94 sudah sesuai dengan diakui oleh hukum internasional menurut UNCLOS Pak. Dengan UNCLOS seperti itu berarti kita mempunyai titik-titik semua nih wilayah kita nih, penguasaan udaranya, wilayah kedaulatan udaranya Pak. Makanya kita berlakukanlah dengan konvensi Chicago itu Pak. Itu untuk masalah IQ gitu Pak. Nah IQ itu kan sudah berlaku Pak. Ini harusnya tuh turun pemerintah ke Menteri Perhubungan seperti apa, bahwa mengatasinya gimana. Berarti kontrol udara ini harusnya kan di tangan kita sesuai dengan UNCLOS itu Pak. Kenyataannya sekarang? Ya kenyataan Bapak bisa lihat sendiri Pak. Daerah-daerah yang strategis saja seperti Natuna, Batam atau apa segala macam kan masih dikontrol sama negara lain. Firnya Singapura? Iya seperti Singapura masih kontrol kan begitu Pak. Padahal Pak, kalau mau dicek, itu namanya airnav kita yang udah dibagi 2 sektor, 2 wilayah itu kemampuannya udah luar biasa Pak. Kemampuannya luar biasa itu. Dan bisa mengontrol. Bisa? Bisa Pak. Jadi untuk FIR Indonesia Tunggal bisa. Jadi namanya, kita mengatakan Flight Information Region itu sudah bisa Pak, dari airnav kita ini Pak. Tapi ini dikembangkan atau tidak, ini yang sulit Pak. Ini yang sulit. Kenapa tidak dilaksanakan ini seperti ini semua, Pak? Karena pesawat-pesawat melalui wilayah udara, Pak, kalau sesuai dengan aturan, Pak, itu perizinannya, Pak, per 1 mile itu misalnya ada berapa bayarnya, itu udah ada aturannya, Pak. Itu ada tarifnya sendiri, Pak? Ada, Pak, ada, Pak. Kalau nggak ada, dikendalikan oleh FIR Singapura, masuk ke Singapura. Masuk ke Singapura. Kita dapat bagian nggak? Ya mungkin dapat, tapi saya nggak tahu kemana, kan saya nggak tahu, Pak. Dan itu sudah jadi bertahun-tahun itu, puluhan tahun. Puluhan tahun, Pak. Kemarin saya pikir waktu di revisi segala macam udah bisa diambil alih kan. Ternyata nggak bisa juga, malah diambil alih ya, kita yang mengambil alih kontrol yang di atas 30.000. Pada orang take off landing kan di situ. Iya. Kan begitu, Pak. Mas, ada tanggapan, Mas? Jadi ini serius banget apa yang dengan Pak Gus ini? Ya, jadi kehadiran TNI atau kehadiran militer di ranah-ranah perusahaan asing, perusahaan swasta, termasuk di bandara, itu bukan intimidasi, tapi demi kepentingan nasional. Karena melihat regulasi ini juga tidak bisa kemudian diserahkan kepada otoritas pemerintah sipil. Oke, secara administratif mungkin terpenuhi oleh peraturan-peraturan Kementerian Perhubungan. Tetapi menyangkut kedaulatan tidak cukup persoalan administratif belaka. Jadi pernyataan Wakil Menteri Perhubungan, dia hanya bicara masalah administrasi aja. Tapi lupa dia bahwa dari sisi intelijen, dari sisi kedaulatan, ini ada wilayah-wilayah yang potensi dicaplok kekayaan alamnya, kemudian juga sumber daya alam, dan juga sangat mungkin terjadi penyusupan yang dilakukan agen asing. Betul. Memang sekarang Cina ini sedang mengembangkan wilayah di luar Cina ketika dia harus berhadapan dengan Amerika. Nah, konflik antara
perebutan pengaruh antara Tiongkok dengan Amerika tentu saja akan mempengaruhi wilayah Indonesia, mempengaruhi kondisi Indonesia. Indonesia menjadi sasaran dari kedua belah wilayah itu, kedua negara superpower itu. Karena itu kita harus juga mengantisipasi jangan sampai wilayah kita dijadikan wilayah kekuatan salah satu negara untuk menghadapi negara asing. Jangan sampai kemudian kita menjadi korban dari dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Saya kira ini yang diantisipasi dan regulasi sekarang di tengah ancaman perang. Perang itu kan sudah terjadi. Karena ini sekarang perang generasi kelima yang perang tidak nyata, perang tidak terlihat. Kita tidak pernah merasa bahwa kita sedang diserang. Ya ini wujud dari perang generasi kelima di wilayah Morowali menurut saya begitu. Nah, kalau tadi bilang sudah masuk pada fase perang kelima gitu. Iya. Seharusnya penguatan pertahanan kita itu yang paling difokuskan di titik mana? Ya sekarang pemerintah kita sedang merekrut cukup banyak tenaga-tenaga cyber yang itu dimasukkan di satuan siber Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Satsiber Mabes TNI. Dan itu bukannya Indonesia, seluruh dunia sekarang sedang merekrut tenaga-tenaga cyber karena perang cyber ini. Singapura pun sudah menjadikan angkatan intelijen dan cyber. Jadi wajar kalau kemudian kecurigaan-kecurigaan itu dimunculkan. Jadi memang ini perangnya sudah lagi bukan perang infanteri menghadapi kekuatan konvensional, tidak. Tapi ini betul-betul sudah melewati dari perang generasi keempat jadi perang generasi kelima. Dan ini kita harus siap-siap kekuatan cyber atau perang elektronika sedang ada di depan mata kita. Bagus. Kalau kita bicara cyber, bicara elektronik, perang generasi kelima itu kan perang yang di udara. Nah, seberapa kuat sekarang TNI Angkatan Udara secara software mengantisipasi hal seperti ini? Nah ini kalau bicara masalah ini Pak, kalau kita mau bicara masalah kedaulatan Pak ya. Jadi karena perang sudah generasi kelima menggunakan cyber ini Pak. Ini jangan sampai kita tidak segera meningkatkan sistem teknologinya Pak. Teknologi cyber itu harus tingkatkan. Dan ini harus dipegang oleh orang-orang yang memang mengetahui ruang udara. Masalah wilayah udara. Karena tidak ada cyber menggunakan ruang lain kan. Pasti lewat ruang udara Pak. Begitu banyaknya satelit di atas Katulistiwa ini kan banyak juga Pak. Semuanya kan menggunakan satelit Pak. Nah sehingga salah kalau kita ini memperbanyak untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan hardware yang banyak. Bisa menggunakan pesawat tempur yang banyak. Loh, untuk apa Pak? Kalau kita tidak tingkatkan cybernya itu Pak, sistem teknologinya kan. Bapak bisa bayangkan sampai sekarang nih apa kita sudah punya satelit komunikasi pertahanan sendiri? Belum punya gitu? Yakin belum punya Pak. Bayangkan pesawat tempur nih Pak, saya sebagai penerbang tempur Pak. Wah terbang gagah Pak, di jam saja sistem komunikasinya lumpuh Pak. Apalagi kita dengan gagah menggunakan radarnya Pak, radarnya juga bisa di jam dimatikan Pak. Akhirnya dari radar yang begitu canggih diganti sama Darto Pak, radar moto akhirnya. Ya, iya, coba bayangkan. Jadi harusnya peningkatan hardware itu harus diimbangi sistemnya dengan softwarenya juga. Software itu apa aja Pak? Dalam untuk teknologinya Pak. Teknologi masalah penggunaan ruang udara. Berarti bagaimana sistem radarnya, kan begitu Pak. Bagaimana dia kalau bisa apa namanya kalau di jam bisa ditangkal gitu. Ditangkal. Itu harus segera ditingkatkan Pak. Sampai sekarang kita belum Ya kalau misalnya sudah Pak, sekarang kita begini Pak aja, nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau Presiden Amerika misalnya datang ke Bali, Pak, dalam berapa menit bisa di jam semua komunikasi? Bisa, Pak. Bapak kalau percaya handphone aja langsung tiba-tiba mati. Kita nggak bisa nangkal. Nangkal gimana? Kalau saya bisa nangkal, saya bisa hidup dong handphone saya. Nggak bisa, Pak.
Iya, iya. Iya, coba. Mas Slamet, Iya. saya ingat waktu serangan balasan dari Iran ke Israel beberapa waktu yang lalu. Itu kalau nggak salah radar Israel dijam dulu oleh Iran. Lalu mereka masuk ke sana. Kita yang dikatakan Pak Agus, kita belum mempersiapkan sejauh itu. Bagaimana kita, Pak? Nah, jangankan ini, kemarin saya berada di Aceh, nggak bisa tuh sinyal telepon segala macam. Nah, jadi sekarang kita juga tidak pernah bisa merasakan bahwa jangan-jangan memang ini ada serangan dari luar. Ketika ada bencana, nggak bisa saya komunikasi. Saya di Aceh hampir 1 pekan, dari 4 harian itu nggak berfungsi. Komunikasi agak susah. Nah, ini juga menurut saya akan dimanfaatkan, apalagi di dalam perang generasi kelima, yang disasar adalah kognitif, cara berpikir orang. Jadi jangan kemudian nanti pasti ada berita yang udahlah Menteri Pertahanan itu sedang halusinasi, pasti akan dibuat seperti itu. Jangan percaya seperti itu. Pasti akan banyak informasi seperti itu. Sehingga rakyat sekarang bingung, mana yang harus dipegang, pernyataan Wakil Menteri Perhubungan atau Menteri Pertahanan. Nah, kognitif kita memang secara tidak kita sadari diserang. Sehingga kita kemudian udahlah, jangan percaya dengan pemerintah, jangan percaya oleh negara. Oh, TNI bisa apa? Kekuatannya aja nggak punya kekuatan cyber yang kuat. Nah, dulu itu kan sama ketika undang-undang TNI digulirkan. Kenapa TNI masuk ruang cyber? Loh, dulu ruang cyber memang wilayah sipil. Tapi sekarang di seluruh dunia itu adalah ini wilayah. Tidak bisa lagi kita membuat dikotomi sipil militer. Yes, betul. Nah, sama dengan persoalan di Morowali, persoalan di Bangka. Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya kita berkolaborasi sipil dengan militer untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Kira-kira begitu, Mas Rudi. Iya. Pak Agus, masih banyak PR ternyata di negara ini. Jadi kita mengacu pada keberadaan Bandara Morowali saja, itu di antara elit negeri ini pun juga tidak ada kesamaan sikap yang sama. Betul sama sekali. Lalu bagaimana sebetulnya ya? Di sisi lain mayoritas rakyat itu masih berharap dengan Presiden Prabowo, dan kelihatannya Presiden Prabowo sudah menunjukkan, dan kami yakin dari rakyat sipil ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tidak mungkin tanpa approval atau blessing dari Presiden Prabowo. Yes. Menurut Bapak? Jadi menurut saya begini, Pak. Kata-kata yang sudah disampaikan, Pak, oleh Menteri Pertahanan, tidak ada republik dalam republik atau tidak ada negara dalam satu negara. Ini nggak boleh selesai begini saja, Pak. Rakyat ini masih menunggu bagaimana penyelesaiannya. Makanya itu harusnya, Pak, yang tadi saya sampaikan, Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5 itu kumpul buat panja. Berikan rekomendasi kepada pemerintah. Berarti ke depan harus begini. Kalau tidak, Pak, nanti Menteri Perhubungan dia merasa lebih tahu, mengatakan begini, nanti ini juga. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ginting tadi, Pak. Pencucian otak tanpa terasa kepada rakyat Indonesia. Jadi bingung kita nih. Jadi coba kalau kita serangan kognitif mulai sudah berjalan. Betul. Saya lihat begini, Pak Gus. Kita lihat di HP kita aja coba. Ya pendapat-pendapatnya kan beda-beda semua. Saya juga mendengar ada beberapa pengamat penerbangan justru mengatakan tidak ada masalah itu kayak gitu. Coba bayangin. Itu artinya memang kita sedang diadu domba dengan cara berpikir seperti itu. Betul. Masa seorang Menteri Pertahanan mengatakan ya tidak ada namanya negara dalam negara, itu luas, Pak, permasalahannya, Pak. Nggak bisa selesai dengan pengamat-pengamat itu segala macam, nggak bisa, Pak. Harusnya langsung tindak lanjut nih, Komisi 1, Komisi 3, Komisi 5, kita kumpul. Itu rekomendasi Bapak begitu? Iya itu, Pak. Kalau menurut saya itu. Pak Ginting, ada yang tambahkan? Iya betul, ini kalau bicara pembangunan tidak bisa dipisahkan dari persoalan kedaulatan negara. Jadi jangan hanya bicara keuntungan semata, jangan bicara soal ini regulasi sudah terpenuhi, oh nggak bisa. Sekarang regulasi itu hanya di atas kertas, kemungkinan ancaman-ancaman kedaulatan itu berada di bawah kertas itu yang kita tidak sadar. Karena itu tadi infiltrasi, kegiatan agen asing
Sudah ada. Dan pasti ini sudah dilaporkan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI. Ada kegiatan intelijen asing di wilayah-wilayah itu. Jadi saya pikir tudingan bahwa Menhan itu sedang berhalusinasi, menurut saya tidak. Itu pasti pasokan informasi yang sangat kuat. Gitu. Ya. Oke, kita masuk segmen terakhir, Pak. Saya mengutip pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah. Mau masuk Morowali ini nggak bisa. Nggak bisa. Katanya itu dilindungi oleh kekhususan yang dikuasai oleh pusat, dan itu berjalan waktunya 30 tahun. Padahal nikel di sana itu hanya bertahan 10 tahun. Dia akan mengatakan bahwa daerah saya akan rusak parah setelah itu selesai. Setelah nikel habis itu. Nah, ini regulasi seperti ini Pak Agus. Kenapa itu dilakukan oleh pemerintah yang lalu gitu ya? Sampai sejauh itu sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengontrol daerahnya. Jadi di rumah kita tidak bisa dikontrol oleh kepala negaranya, kepala daerahnya. Apa yang terjadi Pak Agus itu? Nah ini harusnya dibuka nih. Siapa yang membuat keputusan itu? Dan itu disampaikan di DPR, resmi di DPR oleh gubernur. Nah itu makanya harus dikejar Pak. Siapa yang beri keputusan ini? Keputusan seperti ini berarti kan sama sekali mengabaikan masalah Indonesia. Dia hanya mencari keuntungan untuk siapa? Kalau untung negara kita tahu dong bahwa Cina menerima impor nikel dari Indonesia. Ekspornya kok nggak ada, berarti keuntungan untuk siapa dong? Nikel itu kemana? Kemana dong? Seperti itu aja lah. Ya, jadi betul. Mas Slamet, kita punya undang-undang otonomi daerah di tingkat 2. Ternyata dengan revisi undang-undang minerba dan sebagainya itu ditabrak semua, sehingga perizinan ditarik ke pusat, sehingga daerah tidak mempunyai rentang kendali sama sekali apa yang terjadi di daerahnya. Yang paling konkret ada di Sulawesi Tengah. Morowali bagian dari Sulawesi Tengah. Gubernur aja nggak bisa masuk, apalagi bupati. Dan Dim aja nggak bisa masuk, apalagi Kapolres. Nah sekarang diterabas oleh Pak Safri. Nah, ke depan Pak, ini kan harus ada koreksi yang sangat ekstrim gitu. Pak Slamet memberikan saran seperti apa? Ya saya kira kita bukan negara federal, kita negara kesatuan. Jadi tidak boleh kemudian otonomi seluas-luasnya, nggak bisa. Aturan Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, aturan nasional. Aturan nasional juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi itu harus mengacu. Jadi harus ada revisi terhadap perda-perda, termasuk aturan main di wilayah-wilayah yang merasa menjadi wilayah otonomi. Otonomi apa? Otonomi ekonomi kan gitu. Jadi regulasi ekonomi hanya berpikir tentang keuntungan, hanya berpikir logistik yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Perhubungan, menurut saya harus ditinjau kembali aturan-aturan itu. Jadi semua harus dikolaborasi. Undang-undang itu memang harus menjadi satu kesatuan. Jangan sampai undang-undang menyangkut bandara swasta, bandara khusus, bandara internasional, itu harus dikaji lagi. Ditanyakan juga kepada siapa yang berdaulat untuk wilayah udara. Ya Angkatan Udara harus ditanyakan juga, menurut saya begitu. Bagus, closing statement untuk podcast kali ini apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau menurut saya itu tadi Pak, jadi apa yang disampaikan Menteri Pertahanan itu jangan sampai stop di sini saja. Segera bertindak mulai dari Komisi 1, Komisi 3, Komisi 4. Komisi 5 itu Pak. Mereka membuat suatu panja bila perlu, kasihkan rekomendasi untuk mengatasi ini. Sehingga keputusan dari pemerintah itu jelas. Dan juga perwakilan rakyat itu betul-betul berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Itu aja Pak. Pak, selamat dulu. Negara harus hadir, negara harus mengatur, negara harus tegas dalam masalah seperti ini. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Sahabat Indonesia, sudah clear and clear yang disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna maupun Dr. Slamet Ginting. Negara harus membuat suatu langkah yang ekstrim untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan rezim-rezim sebelumnya. Tidak bisa dibiarkan kedaulatan negara kita diintersepsi dengan kepentingan apapun, dengan cara apapun, dengan hanya beracuan pada legalitas administrasi
yang itu berpotensi membahayakan kedaulatan kita. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti ini dan kita tunggu apa langkah konkret dari Presiden Prabowo menghadapi kasus di Morowali maupun di tempat-tempat yang lain. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.